Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara input soal pada aplikasi CandyJPT. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa kita akan menggunakan aplikasi CandyJPT untuk ujian. Nah, aplikasi ini sudah saya install di laptop saya yang akan nantinya akan digunakan sebagai server. Nah, Bapak Ibu bisa input di laptop masing-masing dengan catatan harus berada pada jaringan yang sama. Jadi tidak harus menginput di laptop saya, tidak ya. Jadi bisa di laptopnya Bapak Ibu guru masing-masing dengan catatan bahwa harus satu jaringan dengan laptop server yang ada di saya ini. Nah, ini juga tidak harus online Bapak Ibu, jadi ini bisa offline. Jadi ini sangat membantu sekali di sekolah kita yang kesulitan tentang jaringan internet. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, Bapak Ibu klik browser, ya. Kemudian kita ketik di sini 192.168.sekian. Ini harus sesuai IP address yang ada di laptop server, /SMPN 1 Kambata /panel. Lalu kita enter. Nah, ketika berhasil maka Bapak Ibu akan ditunjukkan halaman seperti ini. Nah, username dan password ini bisa Bapak Ibu dapatkan di admin, yaitu saya ya. Nanti saya kasih. Kalau ini misalnya saya ketik Sukamto dengan passwordnya lalu kita login. Nah, ini tampilan aplikasi CandyJPT untuk ujian. Nah, pada menu di sebelah kiri ini ada peserta ujian, yaitu nama-nama siswa yang akan mengikuti ujian. Ini sudah saya setting untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru melaksanakan ujian untuk kelas 7 dan 8 bisa menggunakan aplikasi ini kembali. Kemudian ada profil saya. Di sini bisa Bapak Ibu ganti passwordnya, atau kalau mau tetap ya silahkan. Kemudian kita pilih bank soal. Nah, ini yang kita akan fokus di sini. Nah, untuk membuat soal, yang pertama kita harus klik tambahkan soal yang ada di sebelah kanan atas ini. Kita maunya berapa soal ya. Misalnya ini kita buat kode bank soalnya SAJ IMF 4. Jadi sumatif akhir jenjang informatika 24, itu terserah Bapak Ibu. Kemudian mata pelajaran saya buat informatika. Level soal untuk kelas 9, pilih kelas, kita pilih 9A dan 9B dua-duanya. Jumlah soal pilihan ganda. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru. Misalnya saya taruh di sini 5, bobot
soal pilihan ganda 100% karena semua pilihan ganda. Soal yang ditampilkan nanti itu 5. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membuat soal lebih dari 5, tetapi yang ditampilkan cuma 5 itu bisa ya. Jadi soalnya nanti diacak yang tampil. Kemudian untuk opsi jawaban nanti ada A, B, C, D. Kalau SMP berarti 4. Untuk soal IC karena tidak ada maka kasih kosong saja. KKM bolehlah kita taruh 865 atau berapa. Nah, apakah ini soal agama? Kita jawab tidak, ya, bukan soal agama. Kemudian status kita buat aktif saja lalu simpan. Nah, setelah tersimpan maka di sini akan muncul ya, ini SAJINF 24 import. Nah, ini yang sebelumnya 1, 2, 3 yang sudah pernah saya bikin. Nah, ini kita klik ini yang baru kita bikin tadi, SAJINF 24. Nah, lalu kemudian kita cari soalnya, kita buat soalnya ya. Nah, kita yang pertama yaitu add PG. Nah, di sini muncul jumlah soal yang kita tentukan tadi. Karena saya membuat 5, ya berarti 5 saja. Nah, yang pertama misalnya ini sudah saya siapkan soalnya. Misal soal nomor 1. Nah, ini kita kopikan saja. Ctrl C. Kemudian kita kopikan di sini. Untuk nomornya ini kita hilangkan saja. Karena nanti ketika diacak ini biar nomornya tidak ikut juga. Nah, kemudian pilihan jawabannya. Ini kalau ada gambar atau audio bisa di input di sini. Ini sama, terutama mungkin soal bahasa Inggris ya, barangkali ada audionya itu bisa. Nah, kita jawaban A misalnya kita cari, kita Ctrl C, Ctrl V di sini. Dan lagi ini tidak usah. Jawaban B kita Ctrl C, Ctrl V, ini kita hapus angkanya. Jawaban C, nah C, Ctrl V, kemudian jawaban D. Nah, ya. Nah, karena kita jawaban D tadi, jawabannya adalah D ya. Ini jawaban saya D. Berarti yang option D ini kita klik. Nah, pilihan D ini berarti jawabannya. Gitu ya. Kalau sudah kita tinggal simpan. Jangan lupa simpan. Kalau tidak nanti mungkin tidak berhasil disimpan. Kalau sudah selesai ke nomor 2. Nah, misalnya saya ada gambarnya di sini. Nah, ini ada gambarnya. Maka gambar itu, nah ini kita copy dulu. Kita copy. Soalnya kita copy. Ini kita hapus. Lalu gambarnya ini kita cari di tempat lain. Kita menggunakan snipping tool ya. Snipping tool. Kita klik menu, lalu kita pilih gambarnya ini. Nah, ini kita simpan di tempat mana terserah ya. Misalnya ada di video sini ya. Di video ini gambar flash disk itu. Nah, maka setelah itu kita
pilih gambar di sini, insert image. Ini ada gambar gunung, kemudian upload, lalu kita browse di sini, kemudian ada di video tadi. Nah, ini gambar flash disknya. Kita open dan oke. Ya, jadi ini soalnya. Nah, nama perangkat berikut adalah ini bisa kita pindahkan ke depan. Kita ini, nah, kita pindahkan ke atas ya. Nama perangkat pada gambar di bawah ini adalah, kita pilih jawabannya. Yang pertama flash drive, karena ini jawaban, maka di sini langsung saya klik pilihan A. Jawaban B ini. Nah, jawaban D. Jawaban C ya, tes D. Jawaban D kita klik. Nah, ini. Nah, lalu kita simpan. Itu cara kedua jika ada gambar. Atau kita bisa juga snipping tool semuanya satu soal, karena sudah kita ketik, kita tidak mau repot, maka kita coba ada tidak yang soal yang susah ini. Misalnya soal yang ini aja, yang di sini. Ini soal yang agak panjang ya. Nah, ini kita bisa satu kali untuk snipping tool. Kita sama dengan screenshot ya, kita new, lalu kita pilih di sini. Kita tidak mau capek-capek. Nah, ini kita simpan. Misalnya ini soal nomor berapa tadi? Soal nomor 3 ya, soal nomor 3. Kita simpan di sini. Lalu kita di sini kita langsung ke image, jadi kita tidak perlu ketik soalnya lagi. Upload, browse an image. Nah, soal nomor 3 di sini. Nah, ini sudah selesai. Langsung kita, nah ini ya, perhatikan macam-macam perangkat berikut. Nah, lalu kita klik jawabannya. Kita klik jawabannya. Kita copy satu persatu. Jawaban A, jawaban B, jawaban C. C ini berarti kunci ya. C ini kunci, berarti saya copy ini, saya klik di sini C jawaban supaya tidak lupa ya. Kita langsung isi jawabannya. Jawaban D. Nah, ini juga bisa caranya ya. Jadi soalnya kita snipping tool semuanya. Kita simpan. Lalu kita pilih nomor 4. Nah, misalnya kita males lagi ya, tapi ini sebaiknya jangan. Kita snipping tool semuanya. Misalnya begini. Nah, ini misalnya
Kita kasih dam dulu. Kita males untuk copy soal, dan kita snipping tool semua gambar ya, semua satu soal penuh. Nah, dengan jawabannya sekalian. Nah, saya simpan soal nomor 22 misalnya. Kita klik di sini, kita pilih insert image seperti tadi, upload, terus soal nomor 22 saya klik open, kemudian oke. Nah, di sini sudah muncul soal dengan pilihan jawabannya. Nah, tadi jawabannya adalah B ya, maka di sini kita langsung isi B. Nah, kita simpan, itu bisa ya. Bagaimana kalau optionnya itu yang gambar? Nah, bisa juga ya. Sama caranya. Ketik kita kopikan soalnya di sini, lalu di sini optionnya gambar. Nah, kita bisa insert di sini. Tuh. Kalau mau ada audio juga bisa di-insert di sini. Ya. Ada link, tapi ini kan butuh internet kalau pakai link ya. Ya. Kita lanjutkan sampai 5 lah dulu. Kita lanjutkan sampai 5. Nah, ini. Misalnya ini kita kopikan satu persatu lagi. Jawaban A, jawaban B, kita copy, Ctrl C, Ctrl V di sini, jawaban C, kita copy, jawaban D, ini jawabannya B ya. Jawaban B kita klik di sini ya, lalu selesai kita simpan. Nah, kita sudah selesai membuat soal SAJ Informatika. Kita klik di sini. Nah, ini tadi yang semula kosong sekarang sudah aktif. Lalu kita jadwalkan kapan soalnya ini kita ujikan. Misalnya kita ujikan pada tanggal, kita tambahkan jadwalnya tadi SAJ INF 24 info. Nah, ini ya. Kemudian pilih jenis ujian, pilih SAJ Summative Akhir Jenjang 2003-2024, mulai misalnya mulai besok tanggal 16. Kita pilih jamnya, misalnya sesi mulai jam 8 lalu akhirnya sampai jam 12 misalnya. Jadi ketika siswa membuka antara jam 8 sampai jam 12 itu masih bisa. Di luar itu berarti tidak bisa ya. Ini kita buat apakah sesi 1 atau sesi 2. Lama ujian misalnya 30 menit. Selesainya dalam waktu 30 menit juga. Pelanggaran kasih 0 aja lah. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa pertama mengacak soal. Jadi tadi kenapa tidak dikasih nomor? Karena soalnya bisa diacak. Jadi nanti peserta itu soal nomor 1 berbeda dengan soal nomor yang lain, gitu. Dengan peserta yang lain bisa jadi berbeda. Nah, kemudian
acak opsi, berarti pilihan jawabannya tadi diacak A, B, C, D-nya itu. Ya. Terus kemudian token ini mirip seperti mirip seperti ANBK ya, desain tokennya di sini DC, tapi mungkin kita tidak usah saja biar tidak ribet. Hasilkan tampil. Jadi setelah ujian selesai, maka siswa bisa mengetahui nilainya berapa. Nah, gitu. Dasar login di sini ada tulang KKN, kita simpan saja di sini. Oke, jadi besok soal ini sudah siap digunakan ketika jamnya. Gitu. Jadi anak-anak nanti caranya mengerjakannya ya nanti saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya. Demikian ya. Nilainya akan terekap di sini, Bapak. Nilai dari yang sudah dikerjakan. Nah, kita bisa print, kita bisa download dan sebagainya. Ya, itu saja dari saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.